Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Adi Prayoga. Saya dari D3 Kesehatan Gigi, Poltekkes Kemenkes Pontianak. Saya semester 3. Sekarang saya di tingkat 2, kelas B. Di sini saya akan meresponsisikan mata kuliah tentang eksodontia. Saya akan meresponsisikan mata kuliah tentang eksodontia. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertiannya. Pengertian eksodontia yaitu merupakan ilmu yang mempelajari segala sesuatu, bagaimana cara mengeluarkan atau ekstraksi gigi dengan menggunakan cairan anestesi yang digunakan tanpa menghilangkan kesadaran seseorang tersebut. Jadi saya ulangi, eksodontia itu merupakan ilmu yang mempelajari segala sesuatu, bagaimana cara mengeluarkan atau ekstraksi gigi atau mencabut gigi dengan menggunakan cairan anestesi yang digunakan tanpa menghilangkan kesadaran orang tersebut. Adapun bahasan yang pertama saya bahas yaitu bagian saraf gigi, yaitu rahang atas gigi anterior. Yang pertama itu dilakukan anestesi pada bagian labial fold. Dan foramen insisif. Jadi gigi anterior itu dilakukan anestesi pada bagian labial fold dan foramen insisif. Mempersarafi yang pertama yaitu nervus alveolaris anterior superior pada bagian labial dan pada bagian mukosa labial. Jadi yang pertama itu saya jelasin lagi, saya sebutin lagi, nervus alveolaris superior anterior pada bagian labial dan mukosa labial. Terus yang kedua yaitu nervus nasopalatinus pada bagian antara gigi 11 dan gigi 21 di mukosa labial, di mukosa palatal. Jadi yang kedua itu nervus nasopalatinus pada antara gigi 11 dan 21 atau 11 dan 21 yaitu di mukosa palatal. Jadi gigi 11 dan 21 itu gigi depan yang dua ini. Yang dua ini. Ini gigi 11, gigi 21. Jadi gigi depan insisif, gigi ibaratkan gigi tengah, gigi yang besar, gigi kapak orang sini. Tadi untuk gigi rahang atas anterior. Terus yang kedua itu gigi posterior. Posterior itu tadi anterior atau depan, terus posterior atau gigi belakang. Dilakukan anestesi pada bagian buccal fold. Kalau tadi dilakukan anestesi pada labial fold, terus yang gigi posterior ini dilakukan anestesi pada bagian buccal fold. Foramen palatinus mayor dan foramen palatinus majus. Jadi dilakukan anestesi pada bagian buccal fold, foramen palatinus mayor dan foramen palatinus majus. Dia ada mempersarafi 3 saraf, yaitu yang pertama nervus alveolaris superior media pada gigi 4, 5, 6 ke arah mesiobukal. Jadi nervus alveolaris superior media pada gigi 4, 5, dan 6 ke arah mesiobukal. Mesiobukal ini arah mesial tapi menghadap ke bukal. Jadi mesial garis yang menghadapi garis median. Jadi pada bagian mesial menghadap ke bukal. Terus yang kedua, nervus alveolaris superior posterior pada gigi 6 ke arah mesiobukal, terus gigi 7, 8 ke arah distobukal. Jadi nervus alveolaris yang kedua itu nervus alveolaris superior posterior pada gigi 6. Gigi 6 itu mengarah ke mesial bukal, terus menghadap ke bukal. Sedangkan gigi 7, 8 itu ke arah distobukal. Distobukal itu berarti dari distal menghadap ke bukal. Yang ketiga itu nervus palatinus. Jadi untuk anterior tadi ada 2 saraf, terus yang gigi posterior itu tadi, gigi belakang itu ada 3 saraf. Terus lanjut ke tadi rahang atas, sekarang yang kedua rahang bawah. Rahang bawah itu yang pertama gigi anterior.
Gigi anterior itu labial fold dan lingualis, mempersarafi dua saraf juga, yaitu nervus alveolaris inferior pada bagian mukosa labial. Jadi yang pertama itu nervus alveolaris inferior anterior pada bagian mukosa labial. Terus yang kedua nervus lingualis pada bagian mukosa lingual. Jadi untuk gigi anterior itu ada dua yang tadi saya sebutkan. Terus yang gigi posteriornya itu pada bagian buccal fold atau lingualis dan lingualis mempersarafi dua saraf juga, yaitu nervus alveolaris inferior posterior. Yang kedua itu nervus lingualis. Jadi untuk saraf rahang atas dan rahang bawah itu yang mempersarafi itu ada 3 saraf, yaitu pada bagian rahang atas, pada bagian posterior itu ada 3 saraf. Sedangkan yang lainnya itu cuma 2 saraf. Tadi barusan saya menjelaskan saraf, sekarang saya lanjut ke alat-alat yang digunakan. Alat-alat yang digunakan itu apa saja? Yang pertama yaitu alat standar. Alat standar yaitu seperti kacang mulut, terus pinset, sonde, ekskavator, nerbeken, itu alat standar. Terus yang kedua itu alat anestesi lokal atau sirinye. Alat anestesi lokal yaitu yang pertama itu meliputi jarum atau sirinye atau situjet juga bisa. Yang alat suntik yang kayak pen itu situjet. Terus karpul atau tempat cairan lidokain. Terus yang selanjutnya itu forceps, yaitu atau alat tang. Alat tang itu ada dua jenis, mahkota dan sisa akar. Terus untuk gigi atas itu anterior itu lurus, terus posterior itu agak sprong. Terus untuk gigi molar salah satu bignya ada berbifurkasi. Sedangkan untuk gigi bawah itu berbentuk 90 derajat. Untuk gigi molar itu bignya ada bifurkasi. Terus selanjutnya itu alat pengungkit. Alat pengungkit itu ada band. Band itu kegunaannya itu untuk yang pertama untuk melepas perlekatan gigi dengan gingiva, itu band. Terus yang kedua itu mengeluarkan gigi. Kegunaannya itu yang kedua itu mengeluarkan gigi yang tidak dapat dikeluarkan dengan tang. Jadi gigi yang tidak dapat dikeluarkan dengan tang itu menggunakan band, bisa dicongkel pakai band. Terus yang ketiga itu mengeluarkan sisa akar pada gigi, sisa akar gigi. Jadi biasa ada orang yang datang cabut tapi tinggal tunggul, itu nggak perlu, kalau nggak bisa dijepit pakai tang, cukup pakai congkel pakai band. Terus yang keempat itu kegunaannya itu membelah gigi pada bagian groove. Jadi pada bagian groove bisa dibelah menggunakan band. Terus selanjutnya itu setelah band ada cryer. Cryer itu sebaiknya jangan digunakan pada gigi anterior karena ujungnya itu yang lancip akan mengambil septum tulang dan mengenai dasar antrum yang berada di sela akar gigi. Di sela akar gigi yang ikut terambil sehingga bisa menyebabkan robeknya gingiva. Jadi cryer ini disarankan jangan pada gigi anterior, dia hanya bisa digunakan pada gigi posterior. Terus yang selanjutnya itu chisel atau hammer. Kegunaannya itu untuk membelah gigi pada bifurkasi dan mengambil tulang. Jadi kegunaan chisel dan hammer itu membelah gigi pada bifurkasi dan mengambil tulang. Selanjutnya itu tadi chisel dan hammer, sekarang scalpel untuk incisi gingiva. Scalpel ini biasanya dia kayak pisau kecil tajam sekali. Jadi scalpel ini biasanya untuk yang kalau ada pus ataupun abses itu ada nanah, biasanya pakai scalpel kita untuk mengeluarkan nanahnya. Itu selanjutnya itu respatorium, yaitu melepas gingiva terhadap periosteum. Terus selanjutnya ada bone file itu atau knabel tang untuk memotong dan menghaluskan tulang. Jadi setelah pencabutan gigi, jika ada tulang yang tajam itu harus dipotong menggunakan knabel tang. Jadi dirapikan menggunakan kabel tang.
Terus ada finger protection, itu untuk melindungi jari. Tadi untuk yang alat dan bahannya. Sekarang untuk memasukkan obat ke dalam sirinya, yaitu bila dengan menggunakan karpul atau needle, pemasangan botol anestesi pada karpul. Setelah itu diikuti pemasangan needle jarum. Bila menggunakan squid atau ampul, bila menggunakan karpul atau needle, pasangkan botol anestesi pada karpul. Setelah itu diikuti pemasangan needle atau jarum bila menggunakan squid dan ampul. Terus yang pertama itu mempersiapkan ampul dan mematahkan ujung ampul pada bagian leher ampul. Terus membuka tutup squid dan pindahkan cairan anestesi ke dalam squid. Terus yang ketiga, membuang udara yang ada di dalam squid dengan cara ujung jarum menghadap ke atas. Jadi jarumnya menghadap ke atas, kemudian dorong perlahan sehingga gelombang udara tidak tampak dan keluar sedikit cairan pada ujung jarum. Setelah itu jarum siap dipakai. Untuk tadi memasukkan obat ke dalam sirinya. Yang selanjutnya itu lokasi penyuntikan. Yang pertama itu di daerah labial, rahang atas dan rahang bawah. Jadi lokasi penyuntikan yang pertama daerah labial, rahang atas dan rahang bawah. Yang pertama itu masukkan jarum ke dalam mukosa kurang lebih 2-3 mm. Ujung jarum berada pada apex dari gigi yang dicabut. Jadi ujung jarum itu pada apex dari gigi yang dicabut. Sebelum mendoponir anestesi, dilakukan aspirasi untuk melihat apakah pembuluh darah tertusuk. Jadi bila sewaktu dilakukan aspirasi dan terlihat darah masuk ke dalam karpul, maka tarik karpul dulu dan buang darah yang pada dalam karpul dan lakukan penyuntikan pada lokasi yang lain yang berdekatan. Jadi setelah jika ada darah yang masuk ke dalam karpul itu tarik dulu, buang dulu darahnya, dilakukan penyuntikan pada lokasi yang lain yang berdekatan. Terus masuk obat dengan perlahan dan tidak boleh mendadak sebanyak kurang lebih 0,60 ml atau sepertiga karpul. Jangan kurang lebih dari 0,60 ml. Terus yang tadi itu pada daerah labial, rahang atas dan rahang bawah. Terus selanjutnya itu daerah palatal atau lingual. Masukkan jarum sampai menyentuh tulang. Jadi masukkan jarum itu sampai menyentuh tulang pada bagian palatal dan lingual ya. Masukkan obat perlahan dan tidak boleh mendadak sebanyak kurang lebih 0,2 sampai 0,3 cc. Akan terlihat mukosa daerah tersebut putih atau pucat. Jadi masukkan obat dengan perlahan. Setelah itu jangan mendadak sebanyak kurang lebih 0,2 atau 0,3 cc. Setelah itu akan terlihat mukosa di daerah itu putih atau pucat. Itu tadi untuk daerah palatal atau lingual ya. Selanjutnya itu daerah interdental papil. Masukkan jarum pada daerah papila interdental. Terus masukkan obatnya sebanyak kurang lebih 0,2 atau 0,3 cc. Akan terlihat mukosa daerah tersebut memucat. Jadi itu masukkan hampir sama tadi ya, tapi yang ini berbeda daerahnya, itu pada daerah interdental, pada daerah palatal lingual, sedangkan yang ini daerah interdental papil. Terus tadi untuk lokasi penyuntikan, sekarang gerakan pencabutan gigi dengan tang. Yang pertama itu untuk gerakannya itu ya, yang untuk pencabutan dengan tang itu gerakan yang pertama itu ada gerakan rotasi, terus gerakan luksasi, gerakan ekstraksi, dan gerakan kombinasi. Kalau yang pertama itu gerakan rotasi, itu gerakan mengelilingi gigi longitudinal.
Jadi gerakan rotasi itu gerakan yang mengelilingi gigi longitudinal atis. Terus yang kedua gerakan luksasi. Gerakan luksasi ini gerakan yang menggoyang ke arah fasiolingual. Jadi gerakan luksasi ini gerakan menggoyang dengan arah fasiolingual sebelum tang dipakai band untuk memisahkan pada jaringan akar gigi. Jadi itu untuk gerakan luksasi ya. Terus untuk gerakan ekstraksi itu mengangkat gigi dari soket lalu menarik gigi searah sumbu gigi. Itu gerakan ekstraksi. Yang keempat itu gerakan kombinasi. Itu digabungkan gerakan rotasi, luksasi, ekstraksi itu digabungkan dikombinasi semuanya. Terus tadi untuk gerakan, sekarang untuk prosedur pencabutan gigi permanen. Yang pertama, siapkan dulu alat dan bahan, yaitu jarum suntik dan bahan anestesi. Jarum suntik disposable, sirinya dengan panjang 1/4 inci dan diameternya 23 gram. 23 gram. Nah, yang kedua itu buka bungkus jarum suntik, kemudian tarikan jarumnya. Ini tarikan jarumnya. Terus selanjutnya itu putar ampul sampai bahan anestesinya keadaan turun semua. Ini untuk bahan itu ya, bukan ini, tapi bahan ampulnya. Untuk bahan ampulnya itu seperti ini. Biasanya ada cairan di atas sini sedikit. Jadi setelah itu kita putar-putar dulu. Setelah itu patahkan ampul pada ini ya, lehernya patahkan. Terus tuangkan 90 derajat. Berarti tuangkan penuh. Nah, dia nggak akan jatuh dia. Tuangkan 90 derajat dan ambil dengan menggunakan disposable syringan sebanyak 20 ml. Nih, angkat, terus kita ambil sebanyak 2 ml ya. 2 ml. Nah, ini sampai 2 ya. Sampai 2 ml. 2 ml. Ya. Nah, sudah 2 ml ya. Jadi setelah itu baru disuntikan pada mukosa labial dan palatal. Baru disuntikan, apresiasikan apakah bahan anestesi itu masuk atau tidak. Jadi setelah kita menyuntikkan ini, setelah cairan ini kita suntikan, cairan anestesi kita suntikan, kita cek dulu apakah masuk atau tidak ke pembuluh darahnya. Terus pengecekan cek soket businya itu menggunakan sonde ataupun dengan band juga bisa. Dengan sonde itu apakah itu untuk gunanya itu untuk mengetahui apakah anestesi sudah berjalan atau belum. Jadi kita setelah kita suntikan pada palatalnya tuh lingual. Jadi tuh setelah kita anestesi tadi, kita coba untuk mengetesnya apakah sudah masuk atau tidak. Kita boleh ceknya pakai band ataupun sonde juga bisa. Kalau emang udah nggak ada terasa apa-apa, dengan kepalanya goyang atau gimana udah nggak terasa apa-apa, berarti itu sudah anestesi sudah berjalan. Ataupun kita tanya pasien apakah sebal gitu mulutnya, nah itu berarti anestesi sudah berjalan. Terus siapkan tang tadi, band, crier. Alat diagnostiknya itu gunakan band untuk membuka soket gusi dengan gerakan menyungkil. Jadi sebelum kita menjepit pakai tang, kita longgarin dulu giginya itu dari jaringan periodontal, kita longgarin dulu menggunakan band. Setelah agak longgar, baru kita bisa tarik dengan menggunakan tang kan. Terus kemudian goyangkan gigi dengan teknik yang pertama itu rotasi itu gigi atas, gigi mahkota giginya masih utuh, rotasinya itu rahang gigi 1, 2 dan 3 rahang atas, dan gigi 4 dan 5 rahang bawah. Jadi untuk gerakan rotasi itu
untuk gigi rahang atas itu 1 2 3, untuk gigi rahang bawah itu 4 dan 5. Itu menggunakan gerakan rotasi. Gerakan rotasi itu berarti gerakan memutar. Ini kita putar gini, putar. Nah, kita jepit. Setelah kita jepit baru kita putar. Yang ininya nggak bisa terputar dia. Kita putar gerakan rotasi ya. Sedangkan untuk gigi rahang bawah, gigi 4 5 bisa kita menggunakan ini dengan gerakan memutar. Gerakan memutar bisa ya. Terus yang kedua itu gerakan luksasi, yaitu gigi 1 2 dan 3 rahang bawah. Jadi gerakan luksasi itu 1 2 3 rahang bawah, gigi 4 dan 5 rahang atas. Jadi itu rahang bawah. Rahang bawah. Jadi gerakan luksasi itu gini dia. 1 2 dan 3 rahang bawah ya. Kalau rahang atas itu 4 dan 5. Jadi dia gini. Setelah longgar kita gini gerakan luksasi. Setelah itu sama yang atas tadi juga gitu ya. Terus untuk yang ketiga itu selanjutnya itu gerakan kombinasi gigi molar dan rahang atas dan rahang bawah. Itu gerakan kombinasi luksasi, rotasi, ekstraksi bisa digunakan untuk gigi rahang atas, untuk gigi molar ya. Terus selanjutnya itu lakukan pencabutan di mana big tongue harus menyentuh atau menjepit leher gigi. Jadi lakukan pencabutan itu di mana bignya itu menyentuh leher gigi ataupun menjepit leher gigi. Terus cek dan pastikan tidak ada akar yang tertinggal. Jadi setelah pencabutan itu usahakan jangan fraktur, jangan patah giginya gitu. Jadi ibaratkan setelah pencabutan itu kita cek lagi, jika pencabutannya utuh ya dipastikan tidak ada akar tertinggal. Jadi biasanya pasien ini agak keliru, dia tidak bisa membedakan di mana gigi akar yang tertinggal ataupun tulang. Biasanya tulang itu disangkanya gigi. Untuk selanjutnya itu tadi untuk itu ya prosedur pencabutan. Terus selanjutnya itu instruksi pada pasien setelah pencabutan. Jadi instruksi pasca pencabutan. Yang pertama, instruksi pada pasien setelah menggigit tampon. Yang pertama itu suruh pasien dulu minum obat. Setelah pencabutan itu minum obat dulu. Setelah itu baru disuruh pasien itu untuk menggigit tampon. Tampon itu dikasihkan betadin, diberi betadin. Lalu itu yang ketiga itu jangan dimainkan dengan lidah. Jadi setelah pencabutan itu jangan dimainkan pakai lidah. Terus jangan diisap-isap juga. Yang kelima itu pemberian analgetik. Yang keenam itu pemberian antibiotik bila perlu. Jadi untuk yang tadi itu yang pertama, saya ulangi lagi. Yang pertama itu instruksi pasien untuk menggigit minum obat. Setelah itu instruksi pada pasien untuk menggigit tampon. Terus yang ketiga itu jangan kumur-kumur, jangan mainkan pakai lidah. Kan setelah pencabutan itu biasanya gigi nya agak berlubang, jadi jangan dimainkan pakai lidah. Terus jangan diisap itu tidak boleh. Terus pemberian analgetik, pemberian antibiotik bila perlu. Terus untuk pengobatan pasca pencabutan itu yang pertama antibiotik. Bila perlu pencabutan lebih dari 1 gigi ataupun gigi M3 boleh diberi antibiotik. Merupakan obat yang digunakan untuk mengatasi dan mencegah infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Contohnya seperti amoxicillin, tetraxyrin, ampicillin, metronidazole dan clindamycin. Terus selanjutnya itu yang B itu analgetik. Merupakan obat yang digunakan untuk meredakan nyeri pasca pencabutan. Jadi analgetik ini untuk pereda nyeri pasca pencabutan. Yang pertama itu contohnya itu asam mefenamat, aspirin, ibuprofen dan paracetamol. Itu contohnya. Terus yang selanjutnya itu dexamethasone adalah obat untuk mengatasi peradangan dan reaksi alergi. Contohnya seperti bufakaril, Nexon, itu dexamethasone. Dia agak berbeda dari antibiotik. Antibiotik kan dia tuh merupakan obat yang digunakan untuk mengatasi atau mencegah infeksi yang disebabkan oleh bakteri.
Terus komposisi obat pasca pencabutan. Komposisinya yang pertama itu analgetik. Analgetik itu ada dua. Biasanya itu ada untuk mah ataupun tidak ada mah. Jadi yang ada mah, pasien yang ada mah itu tidak bisa diberikan pemberian analgetik asam mefenamat karena asam mefenamat itu mengandung asam. Jadi yang ada mah itu diberi ibuprofen ataupun paracetamol. Dan jika dia tidak ada mah, jika dia jika terbalik. Jika dia ada mah, dia harus diberikan yang aman yaitu paracetamol. Jadi dia kalau untuk yang tidak ada mah itu boleh diberikan asam mefenamat. Itu analgetik itu diminum hanya kalau sakit. Jadi kalau sakit tidak usah diminum, kalau sakit baru diminum. Terus kombinasikan dengan antibiotik jika pasiennya itu pencabutan itu lebih dari 1 gigi ataupun giginya sakit ataupun bengkak saat pencabutannya. Terus kalau gigi N3 biasanya itu ada kasus yang agak susah dicabut, agak ada kasus, jadi untuk pemberian antibiotik. Terus antibiotik ini diminumkan 3 kali sehari dihabiskan. Terus dexamethasone juga atau bufakaril. Dexamethasone ini untuk 1 gigi, dia pencabutan 1 gigi ataupun sisa akar sama diminumkan 3 kali sehari. Jadi kalau udah ada dexamethasone, antibiotik nggak perlu. Jadi kalau untuk yang pencabutan lebih dari 1 gigi ataupun gigi N3, kalau sudah pemberian antibiotik tidak perlu diberikan dexamethasone. Terus untuk pasca pencabutannya itu, untuk saat dia selesai pencabutan itu diminumkan analgetik, antibiotik ataupun dexa, terus ditambah dengan Vitka 4 saat pasca pencabutan. Jadi kalau saat untuk instruksi untuk pembekalan di rumah itu analgetik kalau sakit, antibiotik atau dexa 3 kali sehari dihabiskan, dan vitamin B kompleks 5 biji 1 kali sehari. Terus yang terakhir tadi untuk komposisi obat pasca pencabutan. Terus yang terakhir yaitu proses penyembuhan luka pasca pencabutan. Jadi untuk prosesnya itu yang pertama, di hari pertama itu terjadinya pembekuan darah. Jadi di hari pertama itu terjadinya pembekuan darah. Terus selanjutnya 3 hari terjadinya pembentukan jaringan granulasi. Jadi 3 hari itu terjadinya pembentukan granulasi. Terus yang ke-7 harinya itu mulai terjadinya pembentukan jaringan ikat. Jadi yang ke-3 harinya itu pembentukan jaringan granulasi, yang 7 harinya itu mulai terjadinya pembentukan jaringan ikat. Setelah 2 minggu atau 14 hari terjadinya jaringan di mana jaringan ikat ini dan tulang terbentuk dari tepi. Nah, dalam minggu itu udah mulai terbentuk dari tepi jaringan di mana jaringan ikat dan tulang itu mulai terbentuk dari tepi. Dan setelah 3 bulan jaringan tulang mulai menutup dan terjadi pengecilan. Jadi setelah 3 bulan itu udah mulai sembuh, lubang yang setelah bekas pencabutan itu udah yang terbuka tadi udah tertutup, jaringan tulang mulai menutup dan terjadi pengecilan. Sekian dari responsi dari saya tentang mata kuliah eksodontia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.